Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kisah Taki Takazawa, tukang tato menakutkan, kini jadi imam besar di Jepang. Kisah Taki Takazawa, tukang tato menakutkan, kini jadi imam besar di Jepang sangat menarik untuk diketahui. Diketahui bahwa hidayah Islam bisa datang kepada siapapun. Itu semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dialami oleh Taki Takazawa yang dikenal sebagai orang paling ditakuti di Jepang. Nyatanya, ia akhirnya mantap memeluk Islam. Taki Takazawa lahir dan besar di keluarga khas Jepang. Pendidikan terakhir ia tempuh hingga SMP. Dirinya sempat masuk SMA tetapi bertahan hanya 1 tahun. Kesukaannya pada seni tato dimulai sesudah Taki keluar dari SMA. Taki Takazawa mengaku mempelajari cara mentato secara autodidak tanpa bimbingan siapapun. Selama 20 tahun dia menekuni dunia tato. Selama itu pula, Taki memenuhi badannya sendiri dengan tato. Kisahnya menjadi seorang mu'alaf berawal saat bertemu dengan seorang ulama secara tidak sengaja. Ketika itu, Taki sedang berada di Shibuya. Pandangannya tiba-tiba tertuju kepada seorang yang berkulit putih, mengenakan baju dan juga sorban putih dengan jenggot putih. Siapa sangka pertemuan yang tak disengaja antara Taki dengan orang serba putih tersebut begitu membekas dalam ingatan. Singkat cerita, dia diberi secari kertas yang berisi sebuah kalimat oleh orang misterius tersebut. Orang itu memberikan sebuah kertas dan menyuruh saya untuk membaca kalimat yang tertera di dalamnya, cerita Taki. Usai disuruh membaca kalimat yang ada di kertas tersebut, dia menurut. Namun, Taki tidak sadar bahwa ternyata kalimat tersebut merupakan 2 kalimat syahadat, sebuah pengakuan keesaan Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi Muhammad SAW sebagai utusannya. Saat itu, Taki Takazawa merupakan penganut kepercayaan Shinto seperti kebanyakan penduduk Jepang lainnya. Awalnya, usai membaca kalimat syahadat tersebut, ia sangat kesulitan memahami keseluruhan maksud dan juga maknanya. Meski begitu, Taki Takazawa mengaku pernah mendengar sepintas tentang nama Allah dan juga Muhammad. Taki justru dibuat penasaran dan terus mencari tahu tentang makna yang ada di balik pesan kalimat 2 kalimat syahadat itu. Pencarian Taki pun berakhir saat mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ia kemudian mengakhiri pencarian makna tersebut dengan memutuskan menjadi mu'alaf. Seperti pepatah kebanyakan, hidayah Allah Subhanahu wa taala memang tidak pernah bisa diduga kepada dan kapan diberikan. Padahal, Taki dulunya merupakan seorang yang paling ditakuti di Jepang. Ia dulu juga seorang yang bertato dan kemungkinan besar banyak terlibat dalam hal-hal yang jauh dari sifat baik. Namun atas hidayah yang Allah Azza wa Jalla berikan, akhirnya Taki bisa memeluk Islam. Dia pun sangat beruntung bertemu dengan sosok serba putih yang mengubah hidupnya. Siapa sangka setelah 2 tahun kemudian menjadi mu'alaf, Taki akhirnya dipertemukan kembali dengan pria yang dulu memberinya tulisan 2 kalimat syahadat itu. Ternyata dia adalah salah seorang imam di Masjid Nabawi, kota Madinah, Arab Saudi. Saya sangat bersyukur bisa bertemu denganmu, ungkap Taki Takazawa. Dengan pertemuan itulah sang imam Masjid Nabawi meminta Taki melaksanakan ibadah haji dan menimba ilmu agama di kota Mekah selama beberapa tahun. Lalu sekitar tahun 2008, Taki akhirnya menunaikan haji di Tanah Suci. Selain itu, selama di sana ia juga mengenyam studi serta melakukan dakwah di Arab Saudi.
Bahkan, Taki pernah menjadi imam di Masjid Nabawi saat berada di kota Madinah. Lebih dari itu, ia telah dipercaya menjadi imam di sebuah masjid besar di Kabuchiko, Tokyo, Jepang setelah pulang dari Arab Saudi. Sejak mengucapkan 2 kalimat syahadat dan masuk Islam, Taki Takazawa mengganti namanya menjadi Abdullah, yang berarti hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah hidayah Allah. Ia bisa datang dengan berbagai cara secara tidak terduga serta dapat menghampiri siapapun yang dikehendakinya. Seperti yang dialami oleh Taki Takazawa yang dulunya tidak mengenal Islam sama sekali dan berambut gondrong menakutkan dengan tato yang memenuhi tubuhnya. Abdullah Taki Takazawa kini adalah seorang imam besar di sebuah masjid di Tokyo, ibu kota Jepang. Suaranya kini sangat indah ketika mengumandangkan azan. Bahkan, suara indahnya terdengar hingga seantero Tokyo tiap kali masuk waktu sholat. Semoga kisah ini bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam memiliki prinsip dalam beragama tidak boleh ada paksaan. Ini karena beragama soal keyakinan di dalam hati sehingga tidak dapat direkayasa. Hal tersebut ditegaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi la ikraha fiddin, yang artinya tidak ada paksaan dalam agama. Menurut Asy'ari, para ulama menafsirkan ayat 256 dalam Al-Baqarah dengan tiga macam. Yang pertama, ayat ini adalah mansukh atau dihapus hukumnya dengan ayat qital, ya ini ayat izin untuk berperang ketika di Mekah. Rasulullah SAW diperintahkan untuk memaafkan orang-orang kafir yang menyakiti dan menghalangi dakwah Islam. Setelah Rasulullah hijrah di Madinah dan Islam semakin kuat, kemudian turun ayat yang memberikan izin untuk memerangi orang-orang kafir. Yang kedua, tidak ada paksaan terhadap hati orang kafir untuk masuk dalam Islam, karena Allah menakdirkan hidayah kepada manusia. Allah memberi hidayah kepada orang yang Ia kehendaki dan menyesatkan orang yang Ia kehendaki. Ketiga, tidak ada paksaan terhadap orang kafir zimmi untuk masuk Islam. Kafir zimmi ialah Yahudi dan Nasrani yang tinggal di daerah kekuasaan Islam dengan membayar jizyah atau lebih rendah dari pajak. Semoga memberi manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.